Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29 SMA Negeri 1 Pamutan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang materi perpindahan kalor dan juga sudah melakukan praktikum sederhana terkait perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan, bahaya, dan cara menghindari perpindahan kalor. Pemanfaatan dari perpindahan kalor yang pertama dapat kita lihat dari penggunaan termos. Seperti yang kita tahu, bahwa termos merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk menyimpan air panas ataupun air dingin. Tujuan dari penggunaan termos ini adalah untuk menjaga keawetan dari panas atau dingin air yang kita simpan. Nah, termos terbuat dari gelas tipis rangkap 2 yang mana diantaranya merupakan ruang hampa udara yang bertujuan untuk mengurangi hilangnya kalor secara konduksi. Sedangkan tutup gabus pada termos bertujuan untuk mengurangi hilangnya kalor secara konveksi. Dan dinding luar termos yang terbuat dari perak mengkilap bertujuan untuk mengurangi hilangnya kalor secara radiasi. Contoh dari pemanfaatan perpindahan kalor yang kedua dapat kita lihat dari penggunaan setrika. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setrika adalah salah satu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas yang dihasilkan ini akan dikonduksikan atau dihantarkan ke pakaian yang akan kita setrika melalui alas besi yang ada pada setrika, di mana alas besi ini termasuk ke dalam benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari pemanfaatan perpindahan kalor selanjutnya yaitu adanya angin darat yang digunakan oleh para nelayan saat berangkat mencari ikan dan angin laut yang digunakan oleh para nelayan saat pulang dari mencari ikan. Selain itu, contoh pemanfaatan perpindahan kalor secara radiasi dapat kita jumpai pada saat menjemur pakaian, kemudian mengeringkan ikan asin, kemudian proses pembuatan garam atau pengeringan garam, dan juga untuk membantu menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Nah, selain itu, pemanfaatan perpindahan kalor juga dapat kita jumpai pada proses penyulingan air dan prinsip kerja dari lemari es atau kulkas. Nah, teman-teman, ternyata selain memiliki manfaat, perpindahan kalor juga dapat menimbulkan dampak negatif ataupun bahaya. Misalnya saja, pada saat kita memanaskan ataupun memasak, kemudian atau mendidihkan air, jika kita tidak berhati-hati, maka tangan kita bisa melepuh karena terkena panci yang panas akibat dari perpindahan kalor secara konduksi. Atau jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terkena cipratan air mendidih akibat dari perpindahan kalor secara konveksi. Selain itu, perpindahan kalor secara radiasi juga dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh. Misalnya, seperti sinar radiasi matahari, dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit atau bisa menyebabkan penyakit kanker kulit.
Sedangkan sinar ultraviolet atau sinar UV dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf penglihatan dan makula, serta bisa menyebabkan penyakit katarak. Perpindahan kalor secara radiasi jika berinteraksi ataupun bersentuhan dengan gas juga dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Cara menghindari perpindahan kalor antara lain, yang pertama, untuk menghindari perpindahan kalor secara konduksi dapat kita lakukan dengan menggunakan konduktor yang memiliki kemampuan menyimpan kalor dengan kapasitas yang besar. Kemudian, untuk menghindari perpindahan kalor secara konveksi dapat kita lakukan dengan cara memberi atau membuat ruang hampa udara di sekitar lidah. Dan untuk menghindari perpindahan kalor secara radiasi dapat kita lakukan dengan cara membuat pantulan panas di sekitar sumber panas. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perpindahan kalor ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti angin darat dan juga angin laut yang digunakan oleh para nelayan untuk melaut mencari ikan. Selain itu, sinar radiasi matahari juga kita manfaatkan untuk menjemur pakaian. Tetapi di samping itu, perpindahan kalor juga memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, pada saat pemanfaatan perpindahan kalor, kita harus berhati-hati dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Karena perpindahan kalor juga memiliki dampak negatif, maka terdapat beberapa alternatif untuk menghindari perpindahan kalor. Misalnya, seperti menggunakan konduktor yang memiliki kapasitas tampung panas yang besar, membuat ruang hampa udara, dan juga membuat pantulan panas di sekitar sumber panas. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.